Udah bisa. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di jam tidur siang ini untuk mengikuti perkuliahan. Materi kita pada siang hari ini itu adalah uji McNemar. Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tobing Atas Salimah, selaku moderator dan juga pemateri pertama. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Mbak Umi Latifah dan juga Mbak Sukma Dwi Wicayati. Langsung ke materi, yaitu yang pertama. Nah, uji McNemar. Uji McNemar ini digunakan untuk mengolah data kategorik, yaitu biasanya berupa data nominal atau ordinal, dengan dua sampel terikat atau dua populasi yang berpasangan. Nah, dua sampel berpasangan itu apa? Dua sampel berpasangan adalah kelompok atau objek penelitiannya itu sama, tetapi dengan intervensinya yang berbeda. Jadi, yang dimaksud dengan berpasangan atau berhubungan itu adalah subjek yang diukur itu sama, namun diberi dua macam perlakuan. Misalnya nih, ada 20 bidan yang ingin diketahui sikapnya terhadap kerja tim. Mula-mula diukur sikapnya dengan tidak diberikan kegiatan outbound, lalu diberikan kegiatan outbound dan diukur sikapnya. Jadi untuk uji McNemar ini biasanya itu akan menentukan apakah terdapat pengaruh suatu treatment atau perlakuan terhadap sampel dengan desain before and after. Jadi ada sebelum perlakuan dan juga sesudah perlakuan, seperti itu. Nah, sebagai panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data perlu disusun ke dalam tabel. Nama tabelnya itu adalah tabel kontingensi. Contohnya di sini, itu kan ada tulisan sebelum dan sesudah. Dan di bawah sebelum itu ada positif dan negatif, dan sesudah juga ada negatif dan positif. Maksudnya apa? Yang A ini itu adalah merupakan jumlah perubahan dari suatu pernyataan positif, yaitu nih, positif pada sebelum adanya perlakuan menjadi negatif setelah adanya perlakuan. Jadi yang A ini sebelumnya itu positif, setelah adanya perlakuan itu menjadi negatif. Artinya ada perubahan di A ini. Terus kemudian yang D. Yang D ini adalah jumlah perubahan dari suatu pernyataan yang negatif. Sebelumnya itu negatif. Kemudian setelah adanya perlakuan itu berubah menjadi positif. Jadi yang berubah di sini adalah pada sel A dan juga pada sel D. Dan untuk sel B dan C itu tidak menunjukkan perubahan apapun setelah adanya perlakuan. Karena apa? Sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan ini yang C itu tetap negatif, yang B itu tetap positif. Jadi pada sel B dan C itu tidak adanya perubahan apapun setelah ada perlakuan. Seperti itu. Itu untuk tabel kontingensinya. Terus kemudian ada penggunaan uji McNemar. Antara lain adalah yang pertama, untuk menilai atau mengevaluasi sifat kategorik data yang dihasilkan dari eksperimen. Hasil uji yang signifikan itu dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan yang tinggi nilai eksperimen mewakili dua populasi yang berbeda. Nah, yang kedua itu adalah menilai atau mengevaluasi desain penelitian pretest dan posttest pada satu kelompok. Nah, pada penggunaan ini, nilai pada masing-masing pretest dan posttest itu diukur sehingga menghasilkan variabel yang dikotomi. Itu untuk pendahuluan pada materinya. Terus kemudian akan lanjut ke pemateri kedua, yaitu Mbak Umi Latifah. Kepada Mbak Umi Latifah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu menghitung statistik uji McNemar. Tes McNemar itu berdistribusi C kuadrat. Maka dari itu, rumusnya C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K F0 dikurangi FH dikuadratkan per FH, di mana FH merupakan frekuensi yang diobservasi pada kategori I dan FH
merupakan frekuensi yang diharapkan di bawah F0 dalam kategori I. Uji signifikansi itu kan hanya berkenaan dengan A dan D atau data yang mengalami perubahan. Jadi misal jika A banyak kasus yang diobservasi dalam sel A dan D banyak kasus yang diobservasi dalam sel D, serta setengah A plus D banyak kasus yang diharapkan baik di sel A maupun di sel D, rumusnya akan berubah menjadi, lebih disederhanakan menjadi C kuadrat sama dengan A dikurangi D dikuadratkan per A plus D. Kemudian rumus tersebut dikembangkan menjadi C kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FH dikuadratkan per FH sama dengan A dikurangi A ditambah D per 2 dikuadratkan per A plus D per 2 ditambah D dikurangi A plus D per 2 dikuadratkan per A ditambah D per 2. Nah, kemudian rumus tersebut itu akan semakin baik dengan adanya koreksi kontinuitas yang diberikan oleh Yates, yaitu dengan mengurangi dengan nilai 1. Jadi rumus itu disempurnakan menjadi C kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikurangi D dikurangi 1 dikuadratkan per A ditambah D dengan derajat kebebasan 1. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan dengan uji McNemar. Yang pertama, tentukan hipotesis. Yang kedua, tentukan nilai kritis C kuadrat berdasarkan tabel distribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan 1. Yang ketiga, masukkan data yang telah diobservasi ke dalam tabel kontingensi. Yang keempat, jika total perubahan pilihan ganda responden A ditambah D lebih besar dari 10, maka gunakan rumus uji McNemar. Yang kelima, bandingkan nilai C hitung dengan C kuadrat tabel. Jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya, contoh pengujian hipotesis. Bisa dibaca soalnya. Soalnya dibaca sendiri ya. Langsung ke tabel. Untuk memudahkan, untuk lebih mudah, datanya itu disusun dalam tabel. Di sini tertulis, sebelum adanya sponsor, keputusan membeli itu, yang membeli itu ada 50 orang, dan yang tidak membeli itu ada 150. Kemudian, setelah adanya sponsor, yang membeli itu menjadi 125 orang dan 75 orang tidak membeli. Dari 125 orang itu, yang tetap membeli itu ada 40 orang. Kemudian yang awalnya tidak membeli menjadi membeli itu ada 65 orang. Terus yang awalnya membeli kemudian tidak membeli itu ada 85 orang. Kemudian yang tetap tidak membeli itu ada 10 orang. Lanjut.
Hipotesis untuk penelitian itu yaitu H0, tidak terdapat perubahan atau perbedaan penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. HA, terdapat perubahan atau perbedaan penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Untuk keperluan pengujian, maka data yang tabel tadi disusun kembali menjadi tabel ABCD yang seperti di PPT itu. Jadi terlihat jelas di tabel yang tetap membeli, yang awalnya membeli, yang sebelum adanya sponsor, dan adanya sponsor membeli itu 40 orang, yang awalnya tidak membeli ada 10, yang awalnya membeli tidak membeli ada 10, dan yang tetap tidak membeli ada 65. Dimasukkan ke rumus J kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikurangi D dikurangi 1 dikuadratkan per A ditambah D. Sama dengan A-nya itu 85, D-nya yang 10. Jadi nilai mutlak 85 dikurangi 10 dikurangi 1 dikuadratkan per 95. Hasilnya itu 57,642. Kemudian harga J kuadrat hitung tersebut dibandingkan dengan harga J kuadrat tabel. Jika derajat kebebasannya 1 dan taraf kesalahannya 5%, maka J kuadrat yang di tabel itu 3,841. Untuk mengetahui harga J kuadrat tabel bisa dilihat di tabel J kuadrat. Nah, tadi kan harga J kuadrat hitungnya 57,642. Terus harga J kuadrat tabelnya 3,841. Setelah dibandingkan, ternyata harga J kuadrat hitungnya itu lebih besar dari J kuadrat tabel. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan HA diterima. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Milatifah. Kemudian untuk materi yang selanjutnya itu ada dari Mbak Sukma Dwi Wijayati. Kepada Mbak Sukma, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan mencoba memaparkan contoh soal yang kedua, yaitu perbedaan sebelum dan sesudah pelayanan. Di sini ada soal penelitian ingin mengetahui apakah pelayanan di RS dapat mengubah tingkat kemampuan pasien dalam merekomendasikan pelayanan di RS tersebut kepada temannya. Untuk keperluan itu dipilih 13 pasien dengan hasil sebagai berikut. Itu ada 13 respon ya. Ada respon pertama itu, responden pertama itu sebelum dilayani itu mau, sesudah dilayani tetap mau. Yang kedua tidak mau, sesudah dilayani menjadi mau. Nah itu sampai ke 13 ada sebelum dilayani itu mau, sesudah dilayani itu menjadi tidak mau. Ya, selanjutnya dari contoh soal di atas itu, variabel penelitian yang dipakai adalah sikap sebelum pelayanan dan sikap sesudah pelayanan. Sehingga rumusan hipotesisnya adalah H0 banding Pi B sama dengan Pc, yaitu dibacanya tidak terdapat perbedaan sikap pasien sebelum dan sesudah pelayanan. Yang HA
banding IB tidak sama dengan IC atau bisa dibaca terdapat perbedaan sikap pasien sebelum dan sesudah pelayanan. Hasil penelitian dapat diringkas dalam tabel 2x2 sebagai berikut. Itu ya di PPT terlihat tabelnya sebelum dilayani dan sesudah dilayani. Yang mau merekomendasikan itu ada 7, dan sesudah dilayani juga mau merekomendasikan itu 7. Sebelum dilayani tidak mau merekomendasikan itu dan mau merekomendasikan sesudah dilayani itu ada 4. Terus yang sebelum dilayani mau merekomendasikan dan sesudah dilayani tidak mau merekomendasikan itu ada 2. Jadi jumlah barisnya itu ada 7 ditambah 2, 9. Sebelum dilayani tidak mau merekomendasikan dan sesudah dilayani itu tidak mau merekomendasikan juga, itu ada 0. Jadi 4 ditambah 0 itu jumlah barisnya 4. Kalau jumlah kolomnya mau merekomendasikan dan mau merekomendasikan setelah dilayani itu 7, tidak mau merekomendasikan sebelum dilayani dan sesudah dilayani mau merekomendasikan itu ada 4. Jadi 7 ditambah 4 itu jumlah kolomnya ada 11. Udah, setelah itu sebelum dilayani tidak mau merekomendasikan dan sesudah dilayani itu tidak mau merekomendasikan itu 0. Jadi 2 ditambah 0 jumlah kolomnya ada 2. Jadi jumlah keseluruhan tabel itu ada 13 responden. Selanjutnya kita hitung hipotesis dari tabel, yaitu dengan menggunakan X kuadrat hitung. Dimasukkan ke dalam rumus nilai mutlak A min B min D min 1 kuadrat per A ditambah D. Dapat dimasukkan di situ mutlak 2 dikurangi 4 dikurangi 1 kuadrat per 2 ditambah 4. Hasilnya 0,66,7. Setelah itu kita hitung jika derajat bebasnya atau DF-nya itu 1 dan alfanya itu 0,05, maka nilai tabelnya dalam Mbak. Share screen-nya hilang, Pak ya? Ya, sebentar Mbak Ama. Oh iya, takutnya di laptopku saja. Ya udah, ampun, terima kasih. Sinyalnya hilang sebentar. Sambil nunggu mungkin teman-teman juga bisa lihat di makalahnya ya, yang sudah dikirim di grup.
Bisa tetap dilanjutkan, Mbak Sukma. Oke, Mbak. Saya lanjutkan dari nilai hitungnya tadi udah dihitung 0,667. Nilai tabelnya bila diketahui DF atau derajat bebasnya 1 dan alfanya itu 0,05, itu kita dapatkan nilai tabelnya itu 3,841. Jadi, karena nilai X kuadrat itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 tidak dapat ditolak atau terdapat perbedaan sikap pasien sebelum dan sesudah dilayani. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, terima kasih banyak Mas Sukma. Terus saya selaku moderator juga minta maaf atas kendala teknis yang tadi sinyalnya sempat hilang. Itu tadi penjelasan dari pemateri 1, pemateri 2, dan juga pemateri ketiga. Untuk kesimpulannya, saya akan membacakan sedikit. Kalau untuk uji McNemar ini, itu digunakan untuk ketika terdapat dua sampel yang berpasangan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saya, apa itu sampel berpasangan? Itu untuk uji McNemar ini biasanya ditandai dengan sebelum dan sesudah perlakuan atau treatment. Nah, untuk rumusnya itu tadi sudah dijelaskan juga. Dan untuk hipotesisnya, H0 itu tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan juga sesudah setelah adanya perlakuan. Kemudian H1 atau HA itu ada perbedaan antara nilai sebelum dan juga sesudah perlakuan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kemudian apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya. Apakah ada yang masih kurang jelas? Silakan itu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya enggak? Itu silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, apakah bisa langsung ke latihan soalnya, Pak? Atau ditunggu dulu nih? Ya ditunggu dulu boleh, ya, silakan. Atau ada yang mau tanya? Ya. Tidak ada yang mau tanya? Nanti soalnya terakhir saja. Ya. Oh iya, minggu kemarin tidak ada yang menjawab soalnya ya? Tidak ada yang menjawab soalnya ya? Halo? Ya, ya sudah oke. Jadi minggu ini silakan ada soal yang harus dijawab ya. Ini satu soalnya silakan nanti Anda kerjakan ya. Silakan nanti Anda kerjakan. Yang menjawab dengan benar pertama saya akan berikan nilai. Oke, nanti tetap saya catat ya. Oke. Terakhir ada yang mau tanya nggak ini kelas ini tentang materi dari kelompok presentasi yang kelompok berapa ini? 5 ya? Iya, Pak, kelompok 5. Ada yang mau tanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Sepertinya tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada berarti
Terima kasih, bagus sekali. Saya tadi hanya melihat presentasinya, ya, meskipun tidak penuh, tapi bagus sekali. 5 ya, silakan tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan di Google Meet. Ada yang pakai angkat tangan, ada yang pakai mic gitu, dinyalakan gitu boleh. Tepuk tangan. Oke, ya, oke. Terima kasih sekali untuk kelompok 5. Ya, itu PowerPoint sama apa namanya materi makalah itu bisa di-share di grup ya, nanti itu bisa dipelajari. Ya, oke. Sekarang saya akan bahas minggu depan ya. Minggu depan kan berarti pertemuan ke-8. Pertemuan 8 itu artinya, oke. Sudah siap untuk UTS belum? Untuk mata kuliah statistik dan parametrik ini? Halo? Ya, oke. Siap banget. Ya, oke. Ya, gini. Nanti mungkin di sini Anda bingung nanti harus mengerjakannya seperti apa ya, gitu ya, mengerjakannya itu harus seperti apa. Nah, sekarang jadi gini ya, gini, saya kan nanti akan memodifikasi dari soal-soal yang sudah Anda berikan di apa namanya di ini selama ya kelas A sama kelas B ya, soalnya nanti saya modifikasi dari itu ya. Jadi nanti Anda belajarnya akannya dari soal-soal itu ya. Itu ada juga mungkin dari buku juga bisa. Nah, cuma kan ini ujinya banyak sekali. Ini tolong di stop share screen dulu. Tolong di stop share screen dulu yang presentasi. Nah, ujinya kan ada banyak sekali ya. Ada uji McNemar, ada uji Fisher-Eckert probability test, ada uji chi-square dan lain sebagainya. Bagaimana kita memilih ujinya? Nah, sekarang gini ya, besok minggu depan ya, jadi saya akan berikan soalnya seperti ini, biar mempermudah Anda ya untuk menyelesaikan ya. Ini. Kalau dari kemarin kan yang presentasi selalu menyajikan tabelnya seperti itu, jadi tabelnya susah ya, susah untuk dibaca, tidak susah untuk dibaca gitu ya. Nah, sekarang untuk besok ya, sekarang besok saya akan seperti ini ya, menampilkan datanya mungkin seperti ini ya. Misalkan ini data baju ya misalkan. Nah, saya akan share screen layar saya. Ya, ini sudah terlihat layarnya. Misalkan ini data baju, misalkan merah, kuning, biru, merah, biru, gitu ya. Mungkin saya nanti akan datanya seperti ini. Nah, kalau ada data baju seperti ini, nah, kira-kira ini uji apa nih? Nah, kita coba. Kira-kira ini uji apa? Ini kan datanya nominal ya, nominal. Kemudian sampelnya ada berapa? Ada 1. Berarti dia menurut statistikanya ini, ya, menurut kok ini? Ini. Ya, oke. Nah, oh itu datanya nominal, satu sampel saja. Berarti ini, entah Anda gunakan binomial atau chi-square satu sampel. Misalkan lagi ada sekolah sama kantor misalkan. Ya, ini terlambat, tidak terlambat, ya misalkan gini.
Ini jam kedatangan ya, siswa di sekolah sama pekerja di kantor misalkan, ya itu dibandingkan saja. Ini tidak, ini terlambat, ini tidak, ini terlambat. Nah, ketika seperti ini, berarti apa nih? Ada 2 sampel ya, 2 sampel. Dan datanya ini nominal, artinya nanti kita pakai uji rata-rata nominal nih, nominal, 2 sampel, independen. Kalau yang berpasangan tadi McNemar kan berpasangan ya, berpasangan berarti kan dia sebelum dan sesudah. Kalau sekolah, data sekolah sama kantor berarti ini dia berpasangan tapi independen. Ya, jadi nanti Anda memilih salah satu dari uji ini, entah itu bisa eksak atau chi-square, tergantung lebih tepat mana ya, lebih tepat yang mana gitu. Ya. Oke, misalkan datanya ordinal, misalnya lagi. Kalau ordinal kan biasanya ada medianya ya, coba saya akan kasih contoh yang ordinal. Ordinal itu ujinya adalah uji median test misalkan. Saya akan gunakan median test. Nah, kita lihat. Sorry. Level. Nah, ini kan gini. Datanya kan gini ya. Nah, datanya kan gini. Nanti enggak. Ini padahal kasus bahwa, nah ini nanti datanya gini. Ini yang akan saya ketik. Nah, datanya gini. Misalkan contoh soal seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat data yang seperti ini, ya, sorry. Tadi. Nah, ini ada pria sama wanita. Nah, ini artinya ada 2 sampel pria sama sampel wanita. Ini denyut jantungnya ya. Berarti kalau datanya seperti ini ordinal. Nah, ini data-data ordinal. Kan ada jenjangnya ya, jadi data ordinal. Misalkan lagi. Nah, ini ada yang ikut pelatihan, ada yang tidak ikut pelatihan. Datanya seperti ini. Ini berarti ordinal. Anda lihat tabelnya saja. Oh, ini berarti 2 sampel. 2 sampel datanya ordinal, berarti Anda pakai, misalkan lihat yang ini lagi. Ini ya, berarti entah Anda pilih median test, main with new, ordinal atau what wopis ya. What wopis. Ya, itu Anda sesuaikan. Data itu cocoknya untuk uji yang mana. Ya. Misalkan satu lagi, misalkan kasih contoh yang Rantes misalkan. Nah, Rantes misalkan. Nah, nanti, nah ini datanya kan gini, ini LLPPP, berarti satu top, sampelnya hanya ada 1. Tidak ada pria dan wanita. Kalau tadi kan ada pria sama wanita. Kalau ada 1 top ini, artinya atau nanti ini saya buat 1 baris ya, 1 kolom top ini, artinya misalkan ya seperti ini LLPP, Nah, ini juga gunakan rantai nih, rantai seperti itu. Ya. Oke. Jadi perubahan. L itu apa nih? Ini bukan laki-laki pria ya. Ini L itu apa nih? Harusnya ada jenjangnya. Penilaiannya mengenai memberikan suara. Harusnya kalau LPP ini pakainya 1 sampel ya. Nanti Anda akan terlihat lebih jelas ya. Jadi Anda pertama lihat dulu ini 1 sampel ada 2 sampel ya. Kemudian lihat dulu. Kalau ini harusnya nominal nih, datanya nominal. Berarti kan pakainya uji yang binomial, pakai uji yang ini binomial atau chi-square, bukan pakai rantai. Rantai itu kalau datanya bentuknya ordinal. Ya. Kalau LLPP gini harusnya ini nominal ya. Kalau yang ini misalkan contoh soalnya kan yang ini ya. Nah ini ordinal nih.
Kalau angka-angka seperti ini ordinal. Nah, yang ini apa nih? Nah, ini kan yang kalau laki-laki sama perempuan kan tadi nominal ya. Kalau ini apa nih? Hasilnya bagus sama tidak bagus. Nah, bagus tidak bagus itu misalkan baik, kurang baik, misalkan ini hasil produk ya. Hasil produk baik, kurang baik, 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 kurang baik. Nah, ini kan apa namanya? Ini ordinal. Ya, jadi kalau tadi laki-laki sama perempuan kan sama. Oh, baik sama kurang baik kan ordinal. Baik itu kan lebih tinggi daripada kurang baik. Ya. Artinya ini datanya ordinal. Ya. Termasuk soal yang ini misalkan ini produknya cacat berarti defect itu D kan produk cacat sama produk hasil baik. Ya, berarti kan itu data ordinal. Bukan seperti tadi laki-laki perempuan. Paham nggak ini bedanya? Jadi ada tingkatannya, oh baik itu lebih tinggi daripada yang produk cacat, produk yang baik itu lebih bagus dari produk yang cacat. Ini hasil produksi. Misalkan seperti itu. Oke, paham ya? Paham gini. Jadi intinya ada di slide yang ini ya. Untuk menentukan, oh ujinya berarti pakai ini, ujinya pakai ini. Kalau ini berarti saya lihat PowerPoint-nya kelompok ini. Nah, atau saya lihat buku bab yang ini. Jadi jangan salah rumus, ya jangan sampai salah rumus seperti kemarin kelompok ada yang salah rumus untuk menentukannya. Dan juga tuliskan hipotesis. Kalau datanya satu gini, hipotesisnya ya ini satu sampel saja. Kalau ini kan ada perbedaan antara sekolah dan kantor atau tidak. Kalau yang ini ada perbedaan antara baik dan kurang gitu ya. Jadi sampelnya kan produk ya. Memang untuk yang satu sampel ini menuliskan hipotesisnya itu agak susah ya, karena menuliskan hipotesis satu sampel, tapi dia tulisannya seperti kayak dua sampel ya. Misalkan yang ini berarti kan handle-nya ada perbedaan produk baik dan kurang baik. Nah, gitu ya. Handle tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan. Hanol itu selalu yang tidak ada perbedaannya. Kalau yang ini berarti Hanol dia ada perbedaan. Kalau ini, kalau dua sampel seperti ini, ya, Hanolnya itu antara sekolah sama kantor. Ya, yang ada perbedaan sekolah sama kantor, bukan terlambat sama tidak terlambat. Nanti ada salah. Tetapi kalau satu sampel ini, ya perbedaannya antara baik sama kurang. Yang ini perbedaan antara ketiga warna itu. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Kalau satu sampel yang perbedaan yang ini, kalau dua sampel yang perbedaan yang ini nih. Sekolah sama kantor, sebelum sama sesudah, sebelum diberikan treatment sama sudah treatment, bukan terlambat atau tidak terlambat. Ini kalau Anda menulis Hanolnya di sini, tidak ada perbedaan orang yang datang terlambat dan tidak terlambat gitu ya. Tidak ada perbedaan yang datang terlambat, salah, ini salah. Tidak ada perbedaan keterlambatan. Nah, itu kan Pak, keterlambatan antara pegawai sekolah dan pegawai kantor, misalkan seperti itu. Oke. Kalau enggak ini dibuat jadi seperti ini juga bisa. Tidak ada perbedaan hasil produk. Ini artinya kan ini hasil produk ya. Tapi ada perbedaan atau tidak hasil produk. Sampai ini tidak ada perbedaan antara data warna baju. Kalau ini warna baju. Ya. Oke, jadi intinya kalau besok UTS kalau ketika melihat Anda melihat sebuah soal, ada lihat dulu ya. Dia satu sampel atau dua sampel, karena bahasan kita baru dua sampel ya, maksimal dua sampel. Satu sampel atau dua sampel, kemudian datanya apa? Oh ini nominal ini ordinal gitu ya. Belum tentu kalau datanya kalimat seperti tadi ya, baik kurang baik itu masih masuk itu. Tapi kalau laki-laki perempuan itu masih masuk nominal, laki-laki perempuan. Kemudian
Kalau merokok tidak merokok, misalkan seperti itu ya, itu masih ordinal, ya, karena merokok itu mungkin yang di atasnya, kemudian yang tidak merokok itu yang di bawahnya. Kalau dia itu lawan katanya, ya, itu berarti dia adalah data ordinal. Biasanya seperti itu. Baik sama kurang baik, kemudian misalkan apa ya, berpakaian, memakai seragam komplit juga tidak memakai seragam komplit, itu masih ordinal. Ya, tetapi ketika laki-laki sama perempuan, misalkan data apa lagi ya? Oh, data gaji jelas itu, data gaji di bawah 1 juta, 2 juta itu unsurnya tetap jelas ordinal. Ya, Anda bisa menentukan sendiri. Ya. Jadi di jawaban Anda perlu tuh ditambahin. Ini data nominal satu sampel. Tapi ujinya adalah ini. Oke. Ya. Nanti kemungkinan saya akan memberikan ya mungkin 4 soal ya, 4 soal di UTS ya. Itu jadi nanti UTS-nya 4 soal dikerjakan selama 1,5 jam ya. Jadi untuk mengerjakan ini diperlukan waktu 1,5 jam. Nah, ujiannya kapan? Ujiannya adalah nanti Anda sepakati bersama dengan kelas yang A, ya ini kan kelas B, berarti sepakati bersama dengan kelas yang A, itu kapan mau ujian bersama. Jadi ujiannya nanti bersama-sama di satu hari yang sama. Terserah mau jam berapapun, boleh. Saya tetap memberikan kelonggaran, ya. Mau jam berapapun, hari apapun, boleh. Yang penting minggu depan, antara hari Senin sampai Sabtu, ya. Nanti silakan PJ-nya. PJ-nya siapa nih? Mas ini. Halo? Arvita. Arvita, ya. Mbak Arvita nanti silakan menghubungi PJ yang A. Ya. Yang A itu siapa ya? Yang A itu 6 ya, 6 TMA. 6 TMA. Yang A itu Himayah. Jadi Mbak Arvita nanti menghubungi Mbak Himayah untuk menentukan bareng-bareng ujian di hari apa. Jam berapa. Oke? Gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya tutup? Bapak, maaf izin bertanya. Boleh. Untuk terkait materi yang McNamara tadi ya, Pak. Itu Boleh, saya ya, masih bingung. Masih ada yang bingung di bagian apa? tabel kontingensi. Di tabel kontingensi itu kan A, B, C, D ya, Pak. Tapi kenapa di rumusnya itu nilai mutlak A min D kayak gitu. Tapi ketika dikurangkan itu merupakan nilai yang ada di B, di sel B sama di C. Tabel kontingensi. Coba ditujukan. Sebentar. Anda masih bisa share screen kan? Coba. Jadi yang mana? Ini, ya. Ini A, B, C, D. Ya, yang ini. Terus? Di tabel kontingensinya kan A, B, C, D. Kenapa kalau di rumus itu, kan rumusnya jadinya ini ya, Pak? Ini. Nah, rumus akhirnya kan ini, nilai mutlak A dikurangi D, dikurangi 1 dikuadratkan per A plus D. Tapi kalau misalkan udah masuk ke soal, misalkan di sini soal yang ini, itu jadinya A-nya itu 85. 85 kan tadi kalau di tabel kontingensinya itu kan C, terus min 10. 10 tadi di tabel kontingensinya itu B, tapi kalau di rumus A min D. Jadi awal-awal tadi tuh saya kira A-nya berarti kan 40, D-nya 65 gitu. Oke, A min D ya ini, A min D. A itu yang apa? Ada informasinya nggak di situ? Nggak ada ya? Oh, membeli tidak membeli kan nominal ya? Membeli tidak membeli. Paling kayak gini.
Ya mungkin itu yang bawah itu salah ya, kan ini sudah tepat. A, B, C, D pasti kan selalu seperti itu. Oh, benar. Seorang dicatat dalam sel A jika berubah dari positif ke negatif tuh. Nah ini aja yang panduannya yang ini aja, ambil yang ini aja, jika dari positif ke negatif. Ya, dicatat dari di A itu dari positif ke negatif. Artinya berarti A itu sebelumnya positif, sesudahnya negatif. Nah, gitu. Dan D itu adalah jika negatif ke positif. Berarti kalau positifnya tergantungnya di mana? Nah, ininya, nyusun ininya loh, Mbak. Nyusun ininya. Jadi, apa namanya? Nyusun tabel ininya. Ya. Jadi, A itu dari sebelumnya positif, kemudian setelahnya negatif. Kalau yang C itu sebelumnya negatif, terus setelahnya positif. Positif. Oh. Gitu. Jadi jumlahnya berapa? Itu saja yang paling penting kan. Itu saja. Yang lain kan tidak terlalu penting. Ya, itu saja. Oke, terjawab ya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Anda mau tidak membuat tabel ini nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting Anda tahu bahwa A itu adalah sesuatu yang negatif ke positif, yang B itu dari positif ke negatif. Yang C. Gitu. Oke, ada lagi mau tanya? Tidak. Kalau tidak ada, kan berarti Anda sudah apa namanya, sudah paham ya ini semuanya. Nanti tinggal Anda koordinasi dengan kelas yang A, nanti tentukan harinya kapan, nanti hubungi saya. Itu minggu depan kita UTS ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi di media biasa. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Teman-teman mau tanya dong. Kan ini ada latihan soalnya ya. Itu tetap dikerjakan nggak ya? Terus dapat nilai kayak gitu.